karena setelah 11 tahun menikah, mereka ini belum juga dikaruniai anak. Demi bisa mendapatkan anak tanpa sepengetahuannya Pak Sujiman, Wak, Bu Sulastri ini, sang istri ini nekat mendatangi seorang dukun dari sebuah desa sebelah lah gitu. Dan setelah melakukan ritual itu, Wak, Bu Sulastri ini pun tiba-tiba hamil anak kembar perempuan. Kehamilan itu pun disambut gembira oleh Bu Sulastri dan juga Pak Sujiman tentunya. Tapi pada saat tiba waktunya melahirkan, Wak, mereka dibuat tercengang karena salah satu anak mereka memiliki kondisi fisik yang sangat menyeramkan. Mohon maaf, buruk rupa, Wak, ya. Nah, melihat kondisi salah satu anak yang tidak normal ini, dengan gelap mata Pak Sujiman atau sang suami ini pun nekat menghabisi nyawa si anak ini. Jadi yang tersisa hanyalah satu anak yang lahir normal dan diberi nama Kumala, ya. Nah, kelahiran Kumala ini pun membuat Pak Sujiman dan Bu Sulastri pun sangat bahagia, Wak. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena ternyata Kumala ini tumbuh menjadi anak dengan keterbelakangan mental. Kondisi Kumala yang demikian pun membuat orang tuanya itu jadi malu, Wak. Sejak saat itu dia pun sering mendapatkan siksaan dari ayah dan juga dari ibunya. Satu-satunya orang yang tulus menyayangi Kumala adalah ART-nya mereka bernama Mbak Sum, ya. Nah, adalah tuh kan, tahun demi tahun pun berlalu tanpa terasa Kumala pun sudah beranjak berusia 8 tahun. Semakin bertambah waktu bukannya membaik, Wak. Pada saat itu kondisi Kumala ini justru makin parah. Dia itu seperti memiliki dua kepribadian gitu loh, Wak. Waktu siang dia nampak normal-normal aja, tapi pada saat malam hari si Kumala ini mendadak menjadi agresif gitu loh. Setiap malam Kumala ini selalu membalaskan perlakuan orang-orang yang jahat sama dia. Bahkan Pak Sujiman, bapaknya sendirinya, pernah hampir ditusuknya pakai pisau loh. Semakin hari perilaku Kumala semakin gak karuan, Wak. Selain jadi agresif, suatu malam Mbak Sum juga pernah tidak sengaja melihat Kumala ini sedang memakan ayam hidup, macam hewan buas yang lagi kelaparan, Wak. Dan anehnya setiap kali Mbak Sum ini menanyakan hal itu, Kumala ini selalu jawab, "Bukan aku yang melakukannya, Mbok, tapi Mbak Sumala," kata dia. Adalah tuh kan, setahun kemudian, Wak, pada saat Kumala ini berusia 9 tahun, lagi-lagi terjadi peristiwa yang sangat janggal di sini. Pada saat itu dari jendela rumahnya, Wak, Kumala melihat ada anak-anak desa yang lagi asik bermain. Karena mau ikut main juga, akhirnya Kumala ini nekat lah itu kabur dari rumah. Tapi ketika Kumala bertemu dengan anak-anak tadi, Wak, mereka kawan-kawan ini malah berlari ketakutan, dilemparinya Kumala pakai batu sambil ngomong, ada anak setan, kata gitu. Hal itu pun membuat Kumala pulang dengan perasaan sedih. Kejadian itu membuat Kumala ini menyimpan rasa dendam rupanya, Wak. Dan entah gimana ceritanya, tiba-tiba aja 3 hari kemudian Supri, salah satu anak yang kemarin membuli si Kumala ini, ditemukan meninggal dunia di dekat sumur yang tidak jauh dari kebun jagungnya Pak Sujiman. Gak berhenti di situ aja, tidak berselang lama kemudian Sukro, temannya Supri yang juga ikutan ngebuli si Kumala ini ya, tiba-tiba menghilang dan ditemukan meninggal